Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, senang kalian bisa hadir di kelas ini untuk mengikuti kuliah semantik tentang meme politik dalam bahasa Indonesia. Tentu saudara sudah tidak asing lagi dengan istilah meme ya, meme. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tentu kita mengucapkannya meme. Ya. Istilah meme ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani kuno, ya, mimem, ya, artinya sesuatu yang meniru atau menyerupai. Ya. Dan menurut Dawkins dalam bukunya The Selfish Gain tahun 76, fungsi meme itu adalah untuk menyebarkan ide atau fenomena budaya. Jadi meme digunakan sebagai instrumen, alat untuk menyebarkan ide atau fenomena budaya baik berupa gagasan, teori, kebiasaan, suasana hati dan sebagainya. Bagaimana supaya meme ini bisa dipahami oleh masyarakat, maka di dalam meme itu kadang-kadang dimunculkan elemen visual dan elemen verbal. Materi kuliah kita hari ini fokus pada meme politik. Tentu dari kata politik ini menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan lewat meme ini berkaitan dengan pandangan atau kritik atau komentar warga atau masyarakat terhadap isu kebijakan dan tokoh-tokoh politik. Sekarang aja kita lihat kemarin dalam kasus banjir bandang yang ada di Aceh, Menteri Zulkifli ya, yang ngangkat karung itu kan banyak kali memenya beredar itu. Bahkan anak SD pun memparodikannya dalam sebuah teater. Itu viral itu, termasuk artis terkenal siapa itu? Yang menunjuk-nunjuk itu kan dipiralkan. Iya, pakai rompi anti peluru, entah mau perang di mana dia. Jadi salah busana juga dia itu kan, akhirnya dimemekan, dibuat memenya. Ya, begitulah kecenderungan sekarang ini masyarakat dalam melakukan kritik supaya tidak langsung disampaikan lewat meme. Kalau lewat meme kan bisa bercanda. Jadi kalau kita mengkritik lewat bercanda atau lewat humor, sasaran sampai, kita nggak perlu kena undang-undang ITE. Tapi kalau kita menyampaikan kritik secara langsung, nanti tanggapan dari pemerintah kita dibilang nyinyir. Itu bahasa sekarang ini, nyinyir kali gitu kan. Kayak ada influencer itu kan, ketika membawa uang berapa miliar itu, 10 miliar, ngomong kan dibilang nyinyir. Jadi serba salah, berbuat baik pun salah. Kan gitu. Jadi ini kita bicara meme politik ini berarti kita mencoba melihat bermacam-macam meme yang ada di media sosial tentang tokoh-tokoh politik. Ya, mulai dari ini periodisasinya cukup lama, ini bukan sekarang saja. Kalau yang sekarang belum dikaji itu, tapi ini ketika kasus Gibran misalnya menjadi wapres dan banyak isu-isu yang muncul di sekitar itu ya. Jadi harus dipahami bahwa ada meme politik, sebenarnya ada juga meme yang lain. Ada tentu meme agama, ada meme budaya, ada meme sosial. Tetapi ini khusus politik. Kalau kita bicara politik berarti meme tentang kebijakan. Apakah itu kebijakan pemerintah, kebijakan menteri dan sebagainya ya, gubernur. Ini saya yakin nanti yang baru-baru ini bantuan dari Uni Emirat Arab tentang untuk korban banjir kan dipulangkan tuh. Itu bisa jadi meme itu. Kita pikir-pikir sudah dibantu kok malah dipulangkan. Sementara warga di Aceh kelaparan. Sulit diterima nalar. Orang bodoh pun nggak bisa berpikir seperti itu. Karena prosedur kita nggak mau bantuan asing, akhirnya kita menolak gitu ya. Tapi begitulah yang terjadi di negara kita ini. Termasuk bantuan dari Malaysia, nggak seberapa. Itu siapapun kalau dia dibantu disindir begitu kan sakit hati juga kan.
Padahal bantuan itu bukan dilihat dari nilai nominalnya, tapi keikhlasannya. Mau berapapun kalau ikhlas sudah kita terima. Malah kita bilang nggak seberapa dibandingkan dengan uang pemerintah. Kesannya kok jadi sombong kita ya. Kita bukan budaya sombong loh negara kita ini, tapi itu yang terjadi. Cermin itu ditampilkan oleh para pejabat ke masyarakat dunia ya. Baik. Jadi menarik kita mau melihat itu. Nah, kita mau menyoroti meme politik ini dengan menggunakan teori metabahasa semantik alami. Tadi kalian kan ada yang ngomong tuh, jadi tahu itu MSA ya. Sebelumnya nggak tahu. Kok bisa MSA kita gunakan sebagai pisau analisis untuk membedah makna meme ini. Pelopor teori MSA, Anna Wiersbika dan Philip Goddard, mengatakan bahwa teori MSA ini bisa digunakan untuk menganalisis semua makna. Itu klaimnya. Mau membahas makna leksikal oke, mau membahas makna gramatikal oke, makna ilokusi, makna peribahasa, makna pantun, semua makna. Baik bahasa, sastra, dan budaya. Bisa. Membahas makna afiks, makna kata majemuk, makna reduplikasi bisa. Jadi itu klaimnya. Jadi kita bisa memanfaatkan teori ini apakah betul-betul bisa digunakan untuk menganalisis dan mengungkapkan makna meme. Itulah yang mau kita uji. Ya. Dan penerapan teori ini salah satunya menggunakan mengkaji makna ilokusi. Ada yang tahu ini apa itu makna ilokusi? Ini di S1 dulu mestinya udah tahu itu. Kalau belajar, Safira belajar nggak pragmatik dulu? Nggak pernah. Zikriani? Iyalah. Pernah nggak mendengar kalian ilokusi? Itu dulu. Pernah nggak waktu kuliah dulu mendengar makna ilokusi? Kalau nggak pernah bilang nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Nah ini pernah dengar? Belum mengambil mata kuliah pragmatik, tapi pernah dengar tuturan lokusi dan ilokusi. Ah, itulah dia. Jadi ilokusi itu sebenarnya satu bagian saja. Bagian dari tidak tutur. Ada dua lagi yang disebut dengan makna lokusi dan makna perlokusi. Jadi ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tetapi yang paling disoroti dari ketiga itu adalah makna ilokusi. Apa maksud seseorang mengatakan sesuatu. Kalau makna lokusi itu makna semantiknya. Kalau tadi saya katakan, kotor kali ya papan tulis ini, whiteboard ini, secara ilokusi memang kotor. Itu semantik. Tapi kalau apa maksud saya mengatakan ini, maksud saya adalah sebuah permintaan. Supaya adalah seseorang dari mahasiswa yang ke depan untuk membersihkan ini. Itu ilokusi. Perlokusinya, tindakan mahasiswa untuk datang ke depan, itulah dia perlokusi. Jadi serempak itu, antara lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kalau hanya ilokusi, itu dikaji dalam semantik. Tapi dalam pragmatik, kita mengkaji ilokusinya. Sekali lagi, kata kuncinya adalah maksud, bukan makna. Semantik itu mempelajari makna, tapi kalau pragmatik mempelajari maksud. Maksud seseorang mengatakan sesuatu. Ada orang mengatakan sesuatu. Kan manusia ini kan dalam berbahasa kan kadang-kadang ada langsung, ada tak langsung. Kalau langsung mudah kita mengartikannya. Yang susah itu berbunga-bunga bahasanya. Iya kan? Mengatakan sesuatu secara langsung. Budaya kita tuh terkenal itu. Budaya kita terkenal bukan budaya yang bicara langsung itu. Mau minjam uang dia ke tetangganya. Wajak kali pengantar itu. Apa kabar si Ucok, Pak? Sehatnya dia? Udah berapa anaknya? Panjang itu melebar kemana-mana. Ujung-ujungnya baru pinjam duit. Wah, itu jago kita itu. Makanya kalau kita menulis nanti dari gaya kayak gitu, nggak laku. Karena artikel ilmiah itu harus straight to the point. Langsung. Kalau kita karena biasanya kita berbunga-bunga, nanti tujuan kita baru kita sampaikan di halaman 5. Itu nggak boleh. Jadi kalau bicara misalnya Nur Ainun tentang metafora metafora moral, harus ada di halaman pertama, para pertama metafora moral. Tapi kalau kita berbunga-bunga, nanti baru ketemu itu di halaman 5. Baru ketemu di halaman. Sebelumnya apa? Bunga-bunganya dulu. Bahasa adalah bla bla. Macam itu kan? Nggak bisa itu kalau menulis gitu loh. Ya, makanya dalam konteks ini kadang-kadang ada orang
memahaminya mudah karena dinyatakan secara langsung. Yang sulit itu secara tak langsung. Maka diperlukanlah teori MSA ini. Kita lompat dulu dari sisi prinsip, nanti bisa kalian baca sendiri. Sejumlah artikel saya tentang MSA ini sudah banyak terbit ya, dan ada web saya khusus itu ResearchGate. Saya nggak tahu ini, Aini dan Maria tuh pernah nggak singgah ke website? Selalu, ya bagus. Berarti kalian mengikuti. Bandingkan dengan Safira, malah jarang Safira ya. Nggak bisa begitu. Kadang-kadang begini, saya kasih gambaran. Pengalaman ya. Saya misalnya fokus hanya mau membahas emosi. Ternyata nggak bisa, karena dia ada rentetan-rentetan itu. Ketika saya membahas misalnya morfologi alamiah, setelah saya baca, saya dituntun ke istilah lain. Ketika istilah lain saya baca, saya dituntun ke istilah lain. Jadi kayak tukang batu, kalau kita nyusun rumah, nggak bisa hanya sebelah aja kita bangun. Kita harus bangun sebelah kanan juga. Kita harus agar terbentuklah bangunan pengetahuan itu. Jadi kalau Safira katakan fokus ke hanya disertasi, keliru. Harus dibaca juga referensi lain yang terkait dengan itu. Barulah kita mendapatkan gambaran yang holistik, menyeluruh tentang apa yang mau kita kerjakan. Jadi nggak bisa hanya membahas struktur XCOM. Iya kan? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya di ResearchGate saya itu kan banyak ya referensi yang berkaitan dengan semantik, sintaksis, dan tipologi bahasa. Oke? Nah, saya fokus ke makna asali. Kenapa? Karena di dalam teori MSA ini, salah satu kekhasannya adalah mereka menawarkan konsep yang disebut dengan makna asali. Yang harus dipahami, makna asali ini tidak sama dengan makna denotasi. Kalau kita dulu belajar semantik struktural, kita kan mendengar ada istilah makna denotasi, ada konotasi. Makna harfiah, makna kiasan. Meja bisa dia denotasi sebagai tempat untuk kita letakkan makanan atau yang lain, tapi kan bisa sebagai konotasi, ya kan? Jadi misalnya saya belum mendapat meja, misalnya untuk pejabatan, gitu kan bisa dipakai seperti itu. Tapi makna asali ini tidak seperti itu. Makna asali ini menurut Cliff Goddard dan Anna Wiersbicka adalah sebuah makna yang sudah ada di kepala manusia sejak lahir. Itu konsepnya. Jadi makna itu sudah melekat dalam pikiran manusia. Begitu bayi lahir, sudah ada makna itu. Jumlahnya 65. Sehingga kalau kita selama ini memahami sebuah paradigma, ada bentuk baru ada makna, ada meja baru dikasih makna, di dalam pandangan teori metabahasa semantik alam ini, justru makna dulu baru turun bentuk. Kan jadi terbalik dia. Paradigmanya dari makna turun ke bentuk. Karena makna itu sudah ada di kepala. Anak bayi itu kan belum mengenal orang tuanya. Setelah dia umur sekian bulan lah baru dia bisa menyebut mapa kan gitu. Baru dia lihat bentuk orang tuanya. Tapi maknanya sebenarnya sudah ada. Itu yang menariknya. Jadi makna bahasa ini tidak dapat pula diparafrase dengan istilah-istilah yang sederhana. Jumlah yang 65 nanti bisa kita lihat. Dan semua kata yang ada di dalam sebuah bahasa itu bisa ditelusuri makna asalinya. Coba Safira sebutkan satu kata di benakmu. Apa? Kita coba nanti hubungkan dengan makna asali. Hah? Tahu. Tahu itu memang makna asali, mengetahui. Apa lagi yang lain? Random. Random. Memasak. Memasak. Itu makna asalinya melakukan. Cipriani? Menyelam. Menyelam. Ya. Bergerak. Orang nggak mungkin bisa menyelam kalau nggak bergerak. Artinya semua kata sekompleks apapun di dunia ini pasti mempunyai asal. Asal itulah yang disebut dengan makna asali. Kita bilang misalnya berjanji, mencela. Tahu nggak kalian apa makna asalinya? Nah, ada di sini. Masih ingat deh kan? Berkata, karena orang berjanji pasti mengatakan sesuatu. Orang memuji pasti mengatakan sesuatu.
orang yang menghina, menyindir dan sebagainya itu melarang pasti mengatakan sesuatu. Jadi makna berjanji dan mencela hanya bisa kita tentukan apa maknanya kalau kita menggunakan makna berkata. Kadang-kadang ada orang, aku mengatakan sesuatu yang buruk padamu. Sesuatu yang buruk apa? Menghina, memaki, mengejek. Kalau aku mengatakan sesuatu yang baik padamu, berarti memuji. Itu dia. Kalau nanti menggosip apa? Aku mengatakan sesuatu yang buruk padamu tentang seseorang. Ada seseorangnya. Menggunjing, menggosip. Ada dia. Kita buka topik tertentu itu. Jadi dengan komponen seperti itu, bisa kita ungkapkan makna semua. Bagi orang lain, komponen makna teori ini kayak kekanak-kanakan. Childish. Aku mengatakan sesuatu padamu, sesuatu terjadi karena kamu. Kayak anak-anak jadinya. Tapi kalau kita mau membandingkan atau memadankan makna ini dengan bahasa lain, memang inilah yang cocok. Maka itu makna sali paling cocok digunakan secara lintas bahasa. Kalau semantik struktural itu nggak bisa karena dia hanya mengkaji makna dalam satu bahasa. Gitu loh. Saya sudah menerapkan itu ketika saya mengkaji dalam disertasi membandingkan makna emosi bahasa Melayu, Asahan dan bahasa Indonesia dengan menggunakan teori ini. Logikanya begini, analoginya. Menurut kalian mana yang cantik? Penyanyi yang kalian anggap paling cantik di Indonesia, penyanyi cewek siapa? Itu dulu, Raisa salah satunya. Satu lagi siapa? Via Valen cantik menurut kau, Samira. Oke lah. Via Valen ya, penyanyi dangdut tuh ya. Satu penyanyi pop, satu dangdut. Oke, itu aliran musik, tapi sama-sama cantik. Pertanyaannya, kalau satu yang bilang Raisa cantik, satu lagi bilang, mana yang lebih cantik dari kedua ini? Kalau nggak ada perbandingannya, kita nggak bisa yang mana lebih cantik. Maka diperlukan disebut perbandingan ketiga. Dengan siapa dia kita bandingkan? Alat ukurnya siapa? Baru bisa. Kalau enggak, pasti subjektif. Penggemar Raisa bilang Raisa cantik. Penggemar Via Valen pasti nggak akan ada titik temunya. Pasti debat. Namanya dia fans, idola. Apapun ceritanya dia pasti menggagumkan itu. Tapi kalau kita bandingkan lagi satu lagi siapa penyanyi paling cantik? Mahalini. Mana yang lebih cantik Raisa dan Via Valen kalau ukurannya Mahalini? Baru bisa ketemu kita. Mana yang dekati Mahalini? Raisa. Maka Raisa lebih cantik. Karena ada ukurannya. Itulah yang disebut makna asal ini. Kita bisa membandingkan makna bahasa Melayu Asahan dengan bahasa Indonesia kalau kita gunakan makna sali. Baru kita bisa melihat di mana perbedaan dan di mana kesamaan dari kedua makna ini. Kalau nggak ketemu. Karena kita berarti hanya mengkaji makna dalam satu bahasa. Karena nggak ada perbandingan. Makanya teori ini sangat kuat untuk kajian lintas bahasa. Dan sekarang kajian semantik lintas bahasa itu tren untuk publikasi di jurnal besar kali peluang itu terbit daripada mengkaji satu bahasa. Gitu. Dan sudah ada beberapa mahasiswa S2 itu yang mengkaji ini secara lintas bahasa. Ada yang mengkaji makna emosi atau apa antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ada itu. Jadi itu menarik. Ketika saya membandingkan makna emosi, verba emosi bahasa Indonesia, bahasa Melayu Asahan, saya bisa melihat banyaknya perbedaan dari kedua bahasa ini. Meskipun mula-mula saya pikir ini kedua bahasa ini sama ya. Kenapa sama? Karena sekerabat. Sama-sama berasal dari bahasa Melayu. Ternyata setelah digeluti, kedua bahasa yang sekerabat ini ternyata banyak perbedaan. Contoh, dalam bahasa Melayu Asahan misalnya, kita agak sedikit keluar dari meme ini. Dalam bahasa Melayu Asahan tidak ada mengenal kata bangga, kagum, berduka, cinta. Bahasa Indonesia ada. Pertanyaannya, kalau mereka tidak mempunyai kosakata kagum, bangga, cinta, berduka, lalu apakah mereka tidak pernah merasakan itu? Merasakan. Mereka tidak punya kata itu, tapi mereka punya konsep itu. Itu yang harus dipahami. Katakanlah sebagai contoh ya, kata cinta dalam
bahasa Indonesia tidak ada, tapi mereka menggunakan makna cinta itu pada kata mogah. Sorry, pada kata, bukan mogah, pada kata berjanji. Kata bangga tidak ada, tapi mereka menggunakan kata mogah. Kenapa mereka tidak mengenal kata kagum, kata bangga? Karena mereka bahasanya itu berbasis agama Islam. Nah, MSA ini bisa melihat perbedaan itu. Gitu loh, bisa melihat itu. Ternyata mogah itu kalau diartikan maknanya senang plus bangga. Jadi sebuah emosi kompleks. Dalam bahasa Indonesia, senang dan bangga adalah dua kata yang berbeda. Tapi dalam bahasa Malaysia, keduanya masuk ke dalam kata bangga. Dalam bahasa Malaysia, mereka tidak mengenal kata cinta, tapi mereka punya konsep berjanji, kata berjanji. Jadi kalau kita katakan misalnya sudah lama orang itu pacaran, udah lama bayar orang itu berjanji. Karena berpacaran atau bercinta dalam budaya Malaysia adalah mengandung konsep komitmen. Itu yang nggak ada dalam bahasa kita sekarang, karena kata cinta dalam bahasa kita, bahasa Indonesia umumnya itu konotasi seksual. Makanya aura kasih kan, mari kita bercinta itu kan. Making love, konotasi seksual. Nggak ada komitmen keluarga. Kalau di sana orang udah pacaran tuh udah keluarga saling kenal. Sehingga kalau ada satu pihak yang membatalkan, parang bisa naik itu. Betul nggak? Iya, karena sudah memalukan keluarga kan, aib. Nggak bisa, itu contoh. Nah, jadi menariknya teori ini digunakan dia secara lintas bahasa. Nah, inilah sejumlah perangkat makna asali yang bisa kita parafrase, kita gunakan untuk mengkaji makna itu, ya. Saya tidak terangkan satu-satu, tetapi di dalam perangkat makna itu ada namanya ujaran, ada tindakan, ada ruang. Jadi kalau kita bicara misalnya ruang, ada sejumlah kata yang ditawarkan dalam bahasa Indonesia, ya. Ada jauh, ada dekat. Jadi kalau kita mau menjelaskan apa makna pesawat terbang, berarti ada kata atas. Nggak mungkin nggak. Kan gitu, pasti ada kata atas. Tahu nggak kalian kalau di dalam bahasa Bali atau Jawa umumnya gunung itu di mana letaknya, arahnya? Bahasa Bali itu kelot. Kelot itu ke utara. Jadi orang di Bali, orang di Jawa, kalau kita tanya arah, mereka nggak akan bilang itu ke kiri, terus 100 meter ke kanan, nggak ada. Bapak ke utara ya, setelah itu nanti ke selatan. Saya pun bingung mana utara sama selatan. Saya sempat stres mula-mula S2. Saya tanya di mana tempat ini, arahkannya saya ke utara, ke tenggara. Saya di mana sekarang? Di timur tuh. Nggak. Karena konsep di kepala saya itu kita selama ini kiri, kanan, lurus, belok. Mereka nggak tahu itu. Iya, itu yang kita tahu. Tahu kita tanya orang Bali, itu yang diarahkannya. Pusinglah kepala kita. Selatan di mana, barat di mana. Itu contoh. Konsep ruang dalam bahasa Jawa dan Bali berbeda dengan konsep ruang dalam bahasa Melayu di Medan ini. Kalau kita bilang, duduk mana? Duduk buka kau tuh. Buka siapa duduk? Ya, buka gitu tuh wajah. Medan lah kan. Pusing kita kan. Itu dia contohnya. Jadi ada konsep waktu dan sebagainya. Itu dan salah satu konsep penting di dalam teori ini adalah polisemi. Artinya menggabungkan dua makna asali untuk memahami makna kata. Dan biasanya yang berkombinasi ini adalah konsep makna asali yang digolongkan ke dalam kelas verba. Jadi bisa melakukan dengan terjadi, merasakan dengan terjadi, mendengar dengan mengetahui dan sebagainya. Oke. Kalau misalnya kita katakanlah menonton. Makna asalinya apa menonton? Cukup nggak dengan melihat? Orang menonton itu tujuannya apa? Melihat untuk aku melihat sesuatu karena aku ingin mengetahui sesuatu. Berarti kombinasi antara melihat dan mengetahui. Itu dia. Jadi itu yang namanya polisemi. Ketika kita parafrase, terbentuklah itu. Misalnya kalau saya katakan, aku melakukan sesuatu yang buruk pada Y. Sesuatu yang buruk terjadi pada Y.
Tahu nggak kalian apa itu kira-kira makna kata yang mau dijelaskan itu? Bisa membunuh. Membunuh itu kan melakukan sesuatu pada seseorang. Akibatnya apa? Sesuatu yang buruk terjadi. Sesuatu buruk itu mati dia. Itu berarti kombinasi melakukan dengan terjadi, ya. Nah, itu yang namanya polisemi. Jadi kalau saya misalnya pernah menganalisis makna verba penglihatan, saya coba memparafrase makna menonton, memandang, mengintip, menjenguk dan sebagainya itu, elemen utamanya adalah melihat, baru dilihat. Nah, otomatis kalau kita bicara meme, karena ada teks mengatakan sesuatu, berarti elemen sentralnya adalah mengatakan. Cuman mengatakan apa? Mengatakan dengan mengetahui, mengatakan dengan terjadi, mengatakan untuk melakukan, dan sebagainya. Itu yang mau coba dianalisis, berdasarkan itulah kita turunkan kira-kira makna meme itu, apakah nanti ada makna meme memuji, apakah ada makna meme memohon, apakah ada makna meme berjanji, melarang. Dalam konteks politik kira-kira apa? Terutama mengkritik kan. Mengkritik, karena kan kebijakan ini. Kebijakan berarti mengkritik. Bisa juga menyindir, kalau menyangkut tokoh itu menyindir tuh. Kalau angkat beras siapa itu? Menteri Saat itu bukan mengkritik, itu nyindir. Karena perilaku. Kan perilaku. Tapi kalau kebijakan, kayak menolak bantuan asing, itu kalau dikritik, itu kritik itu. Toto dipulangkan yang sudah datang. Jadi coba dibedakan antara mengkritik dengan menyindir. Sebab dalam bahasa Indonesia, bukan hanya dalam bahasa lain juga, terutama dalam konsep semantik, dikatakan bahwa tidak ada sinonim yang berlaku mutlak. Tidak ada. Apa sinonim menyindir? Yang mirip-mirip dengan menyindir apa? Satu ranah makna dia. Menyindir, mengejek. Apa lagi? Menghina. Apa lagi? Kalau kalian hanya bisa memparafrase saja, tapi tidak bisa menunjukkan perbedaan maknanya lewat perbedaan elemen, maka nuansa makna dari kata-kata itu tidak terungkap. Padahal tugas kita sebagai ahli semantik, kita tidak hanya bisa memparafrase kesamaan makna, tapi kita juga harus bisa menentukan perbedaan makna. Jadi model begini, meme dikumpulkan semuanya dari berbagai media, entah itu media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, sebagainya. Kumpul, dapatlah sekian meme. Baru dikelompokkan meme itu. Pengelompokannya didasarkan kepada intuisi kita selaku penutur bahasa Indonesia, kira-kira interpretasi kita meme itu maknanya apa? Oh, meme ini maknanya mengkritik karena terkait dengan kebijakan satu kelompok memenya. Mungkin dapatlah 30-an. Oh, makna meme ini kayaknya memuji, pujian satu kelompok. Oh, makna meme ini menyindir satu kelompok. Berapa dapatnya? Baru ditentukanlah kira-kira dari situ cocoknya dia poliseminya apa? Mengatakan merasakan, kalau mengatakan merasakan itu memuji itu, memuji, menghina, karena orang yang dipuji kan pasti merasa bangga, merasakan sesuatu yang baik. Kalau orang dihina, sedih, kecewa, kan pasti itu kan, nggak mungkin orang dihina bangga dia, aneh lah itu, ya kan? Jadi elemen baik buruk itu menentukanlah perbedaan makna itu. Barulah dari situ bisa kita parafrase maknanya. Nah, ketika kita parafrase, poin pentingnya lagi, nggak bisa langsung kita tetapkan maknanya. Karena kalau makna itu dalam matematika itulah jawaban. Kita harus terangkan prosesnya dulu. Wiersbika mengatakan, untuk menentukan perbedaan makna kata, maka makna kata itu harus dibandingkan dan dilihat konteksnya. Jadi diuji. Diujilah itu dalam sejumlah kalimat dengan menggunakan berbagai teknik analis data. Ya, bisa kita gunakan teknik ganti, bisa kita gunakan teknik-teknik apa. Barulah nanti bisa kita lihat kecenderungannya apa perbedaan makna dan kesamaan makna dari meme itu. Nggak bisa kita sekedar interpretasi tapi nggak kita memberikan bukti, gitu loh, ya. Nah, inilah contohnya nih kan, mengatakan terjadi, ada memohon, meminta, menuduh, itu pengelompokannya. Tetapi memohon, meminta, menuduh ini tentu berbasis pada gambar meme tadi.
Mana gambar meme yang kita tafsirkan memohon, mana kita meme itu menuduh. Berarti kita coba bandingkan bagaimana pra-prasa makna memohon dengan menuduh. Mereka pasti punya struktur semantis yang sama. Yang membedakan mereka ini adalah elemen mana yang berbeda pada tiap kata memohon dengan menuduh atau meminta. Itu ya. Begitu juga misalnya antara berjanji dengan bersumpah. Misalnya. Itu mirip tuh. Cuman kalau berjanji itu kan sesama manusia. Kalau bersumpah dia mengatakan sesuatu pada Tuhan. Berarti ada elemen Tuhan, ada elemen manusia. Itu yang membedakan berjanji dengan bersumpah. Gak boleh sama, gitu loh. Menyuruh pemerintah mengundang, oke, membujuk, berjanji menjawab, memuji, mengeluh, menasihati, menghina, bertanya dan sebagainya. Nah, ini contoh ya. Yang di bawah ini adalah interpretasi maknanya di parafrase. Di sini tidak dijelaskan teknik analisisnya. Mestinya di dalam laporan dijelaskan, tapi di sini tidak. Mestinya sebelum sampai kepada makna harus diuji data itu. Duduknya gantian ya nak. Misalnya kita buat dalam sebuah konteks, kita timbulkan konteksnya. Jokowi memohon anaknya duduk bergantian dengannya. Apakah cocok? Jokowi meminta anaknya duduk bergantian. Jadi diubah wujudkan data teks ini supaya masuk dengan alat uji kita. Mana kira-kira yang cocok? Nah, kalau kalimatnya tidak gramatikal, maka kita harus berikan tanda asterik. Jadi dalam kajian bahasa, kalau kita taruh tanda asterik di depan kalimat, berarti kalimat itu tidak gramatikal. Bahasa Inggrisnya ungrammatical. Tapi kalau misalnya kalimatnya kurang berterima, kita beri satu tanda tanya. Itu kalau misalnya kalimatnya tidak berterima sama sekali, atau kalimatnya aneh atau anomali, kita berikan dua tanda tanya. Berarti dia unacceptability, tidak dapat diterima. Kalau tidak kita gunakan tanda asterik, tanda tanya di dalam analis data, maka kita tidak bisa disebut analis data. Yang sering terjadi mahasiswa menulis ini, dia hanya bisa menafsirkan tapi tidak menguji. Jadi moralitas dan apa yang diuji itu harus diuji. Nggak bisa, enggak. Bagaimana kita sampai kepada makna moralitas adalah beban misalnya, kita harus uji. Gitu loh. Dan inilah yang menjadi dasar kelemahan mahasiswa. Mahasiswa jagonya interpretasi kan. Liar interpretasi ya enggak, pokoknya apa saja interpretasi. Cuman masalahnya pertanggungjawaban interpretasi itu yang enggak ada. Karena kalau interpretasi semua orang bisa. Selagi kita punya pikiran, apa saja kita interpretasikan. Tak ada dasar. Padahal nanti kalau nggak punya dasar, seolah-olah semantik ini sangat subjektif. Itu makanya dulu Chomsky menolak semantik ini masuk ke dalam linguistik. Kenapa? Terlalu subjektif. Kalau kalian ikut-ikutan subjektif, udah lama Chomsky menolak itu, semantik ini. Karena ahli-ahli semantik bisa meyakinkan Chomsky bahwa semantik itu bisa bersifat objektif, bisa dibuktikan lewat argumentasi, maka dimasukkanlah semantik itu ke dalam kajian. Kalau enggak, Chomsky hanya mengakui 3, fonologi, morfologi, sintaksis. Semantik di luar. Gitu loh. Kenapa? Memang cenderung kita subjektif. Makanya data intuitif kita kadang-kadang bisa main. Tetapi yang paling pokok, kalau kita bisa memberikan argumentasi dan argumentasi kita bisa diterima, nggak ada masalah. Kalau nanti ada argumentasi baru dalam riset berikutnya dia menawarkan makna yang berbeda, silakan. Tapi untuk sementara interpretasi kita atas data itu diterima. Itulah dinamika dalam ilmu pengetahuan kan. Berubah-berubah. Kalau nggak begitu stagnan ilmu pengetahuan itu. Makanya kita perlu lihat, oh meme menurut dalam bidang ini maknanya begini. Ternyata ada nuansanya dalam meme politik sebagainya. Gitu. Jadi saya anggap ya, kalau belum bisa ditunjukkan argumentasi analis data, maka maknanya masih menjadi perdebatan. Contoh, ini kan bisa jadi begini, ya. Kepala daerah dari PDIP wajib ikut sukseskan program Prabowo. Dibilang menyuruh. Bisa nggak ini memerintah? Karena dia ketua partai.
malah lebih kuat perintah loh. Karena ketua partai, dia suruh loh. Kepala daerah dari PDIP, kan berarti kan bawahan itu semua. Wajib ditolak, kena pergantian antar waktu nanti. Bisa dipecat kan? Kayak bupati apa itu kan yang naik umroh, kan dipecat dari Gerindra itu. Aceh Selatan tuh kan, diminta Prabowo tuh dipecat itu jadi ke Gerindra. Dia kan ketua Gerindra Aceh Selatan tuh kan, dipecat. Karena itu perintah, dia apalagi pergi umroh tanpa izin. Bermasalah. Jadi hati-hati, tipis nuansanya antara memohon, menyuruh, memerintah. Tapi harus bisa kita berikan argumentasi ya. Nah, ini PR. Analisislah makna meme berikut menggunakan teori metabahasa semantik alami. Efisiensi kok rapat di hotel mewah. Kira-kira maknanya apa yang kalian tangkap ini? Silakan boleh menyindir, boleh mengkritik, boleh mengejek, tapi sekali lagi yang perlu argumen. Satu lagi, tak ada kenaikan gaji anggota DPR RI dan tak lagi mendapat fasilitas rumah. Apakah ini sekedar memberitahukan saja atau ada maksud ucapan ini? Kalau ada, apalah kira-kira maksudnya dan bagaimana kita menjelaskan ini? Oke, saya kira itu dulu. Kita boleh memikirkan ini sambil kita jeda sebentar ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.